Selamat pagi hujan, sampaikan salam padanya. Aku begitu sayang, sungguh sayang. Selamat pagi hujan, walau berganti kemarau. Ku ingin bersyukur atas alam ini, karena cipta Tuhan jadi inspirasi. Oh senangnya ku memiliki hobi coret-coret. Wajah pelangi berpapasan dengan awan-awan, menyapa kicau burung, oh indahnya. Ku ingin bersyukur atas alam ini, karena cipta Tuhan jadi inspirasi. Oh senangnya ku memiliki hobi coret-coret. Tepuk tangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, kurang semangat nih sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali hari ini kita kedatangan calon-calon yang akan mewarnai musik Indonesia. Generasi-generasi emas, generasi-generasi yang akan membuat musik Indonesia lebih berwarna, lebih berkualitas mudah-mudahan karena punya talenta dengan khas suara yang berbeda-beda. Kita tepuk tangan untuk Arsha, Pinky, dan Ricardo. Jadi saya sebelum bertanya-tanya ya, saya kasih ilustrasi saja. Di Arsha ini anak muda yang cukup gesit dan cukup kreatif. Dia mencari talenta-talenta yang ada di Indonesia, dan aku rasa dalam mencari itu nggak kesulitan. Karena apa? Indonesia itu subur, penyanyi-penyanyi itu sangat banyak. Jadi asal mau aja pasti dapat. Nah ini kebetulan ada dua yang hadir di sini, ada Pinky dan Ricardo. Ya, kita tepuk tangan. Saya akan menyapa Arsha dulu. Terima kasih Arsha udah hadir untuk kedua kalinya ya. Jadi sesuai janjinya akan mendatangkan anak didiknya. Oke. Pinky apa kabar? Baik. Ricardo luar biasa. Oke. Kita langsung aja. Di sini ada album Best of the Best ya. Bisa diceritain nggak peran masing-masing Pinky sama si Ricardo? Oke, jadi album Arsha and His Notes ini ya, Best of the Best ini adalah menandai 8 tahun atau satu windu saya berkecimpung di industri musik Indonesia. Dan ini memang rilis awal Desember, dan memang album ini berisikan penyanyi-penyanyi hasil beberapa talent show yang saya buat, pencarian bakat ya gitu. Salah duanya adalah Ricardo dan Pinky. Nah, di sini mereka menyanyikan masing-masing, ada Ricardo ada satu lagu solo, ada satu lagu trio, ada satu lagu rame-rame nih. Pinky ada satu lagu solo, sama ada satu lagu rame-rame gitu. Dan karakter mereka yang unik-unik termasuk Pinky dan Ricardo benar-benar mewarnai album Best of the Best Arsha and His Notes ini. Mudah-mudahan mewarnain Indonesia juga nih. Amin, 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 amin. Harapannya kan begitu. Ya, betul. Oke, gimana sampai ketemu dengan Pinky? Tadi kita udah denger suaranya. Mantap, luar biasa itu. Bersih lah. Iya, Pinky suaranya unik ya. Jadi Pinky ini saya temukan di sebuah ajang pencarian bakat di bulan Juli Agustus ya. Namanya Spidol, Super Victus Idol. Jadi yang ikut lomba itu ada dari jebolan lomba kayak Asia's Got Talent. Jadi memang macam-macam yang di televisi gitu. Dan Pinky juga salah satu grand finalis di ajang tersebut. Jadi di situ tidak ada kategorisasi anak-anak, dewasa. Jadi lawannya Pinky ya dewasa. Oh, gitu. jadi nggak ada kategori usia ya yang diikutin Pinky itu ya? Jadi di 12 besar grand final itu
penyanyi anaknya 3 atau 4 gitu, sisanya ada yang remaja, ada yang dewasa. Tapi sebenarnya selain dari Super Victus Idol itu sendiri, Pinky sendiri sebenarnya jebolan idola cilik ya di tahun 2022 ini. Jadi sebenarnya memang talenta dia udah diakui lah ya seperti itu. Nah kalau Ricardo? Kalau Ricardo nih yang paling unik sebenarnya. Biasanya saya semuanya dari talent show. Nah kalau Ricardo sendiri istilahnya pencarian bakat secara internal, Mbah Ki. Oh, dari Arsa sendiri ya? Iya. Yang memang benar-benar aktif ya, menjemput bola lah ya? Betul. Jadi memang ada yang mengirimkan ya profilnya Ricardo ke Instagram saya. Oh gitu. Oh jadi dengan cara begitu juga bisa ya? Misalnya saya ketemu dengan, wah ini kayaknya bagus nih kalau masuk ke kelompoknya Arsa ya. Jadi bisa ya kayak gitu ya, ada peluang begitu ya? Ada peluang seperti itu dan prosesnya cukup panjang ya. Akhirnya kami sepakat untuk tantangan kontrak kan pasti tentunya harus ada pendahuluan penyatuan visi misi gitu kan agar sama-sama sepakat nih Ricardo. Biasanya dites apa aja yang utama? Vokal ya. Vokal ya. Oh enggak maksudnya kan kadang-kadang attitude juga kayak gitu kan. Chemistry ya Mbak Ki ya? Chemistry ya? Ya saya nggak tahu definisi chemistry itu sebenarnya apa kalau bicara kolaborasi di bidang musik. Tapi kayak feeling aja ya, ada klik di situ gitu. Attitude dan lain-lain itu penting gitu. Sama sebenarnya yang saya paling seneng tuh selain suara adalah orangnya passionate di musik gitu. Karena banyak orang yang bilang misalnya, aduh saya pengen di industri musik, pengen ini. Tapi kalau ngelihat profilnya dia sendiri tidak bisa memprofilkan diri sebagai seorang penyanyi menurut saya. Artinya antar keinginan dengan yang dilakukan bertentangan misalnya begitu ya? Gitu. Kalau Ricardo ini cukup passionate, terus juga buat saya cukup penting beliau public speakingnya bagus gitu. Karena juga sendiri MC ya, jadi buat saya itu cukup penting. Karena tiap orang punya value masing-masing gitu ya, ada suaranya sekian, ada public speakingnya bagus dan lain-lain. Ini Ricardo ini punya banyak nilai plus di situ juga gitu. Oke, saya langsung ke Ricardo dulu, nanti Pinky ya. Siap, Mbak. Kapan belajar nyanyi sehingga terus tertarik dan kayaknya apakah ini akan diseriusi dengan serius gitu ya? Sebenarnya pertama kali nyanyi di gereja justru, Mbak. Oke. Di gereja. Cuma memang karena orang tua saat itu nggak punya resource, nggak punya sumber daya untuk ibaratnya mengembangkan talenta anaknya, jadi ya belajar dengan sendirinya aja gitu. Justru saya nggak pernah punya guru vokal yang private tuh nggak pernah punya. Tapi ketika saya di sekolah ikut paduan suara, saya ketemu guru vokal di situ. Ketika saya ikut komunitas A, ada guru vokal di situ. Jadi memang semuanya aktif dari diri pribadi. Makanya ngelihat Pinky yang disupport sama mamanya itu ya luar biasa ya, luar biasa. Apa namanya itu hal yang saya dulu nggak bisa dapatkan. Tapi saya juga nggak jadi benci sama orang tua ya, enggak. Karena pasti orang tua juga punya alasan ya waktu itu ya. Karena kondisi lah atau segala macam. Memang dari kecil ibaratnya tidak dibesarkan untuk punya mimpi sebagai seorang penyanyi ibaratnya. Tapi ketika beranjak dewasa, Tuhan mempertemukan dengan Arsia, jadi ya pas jadinya. Pas ya, kita nggak ada yang tahu ya, Cang, Bah, jalan-jalan yang mana yang akan terbuka ya. Jadi ya bersyukur banget. Lagu apa yang kira-kira cukup sulit ditaklukkan? Kan paling enggak kan ketika masuk gereja itu kan sebenarnya lagunya juga udah sulit ya, karena kan paduan suara kayak gitu-gitu kan. Iya, jadi kalau ketika di gereja yang paling sulit adalah karena kita bernyanyi ibaratnya kan bukan untuk diri kita ya. Kalau di gereja ibaratnya kita bernyanyi untuk membawa puji-pujian. Jadi ada rasa yang harus ditahan, justru kontrol emosinya yang berat. Ketika kita di festival kita kan nyanyi bebas apa aja, bebas. Sedangkan kalau dalam gereja kita nggak bisa seperti itu. Nggak, kenapa harus ditahan? Karena jangan sampai diri kita yang menonjol gitu. Tetap harus pesan dari lagunya yang harus lebih tersampaikan daripada diri kita sendiri. Itu kelas berapa waktu itu di gereja? Di gereja saya dari umur 5 tahun sih memang. 5 tahun. Sampai akhir SD juga saya melayani, SMP, SMA saya ke berbagai gereja di Bandung gitu. Kuliah juga sempat melayani juga di beberapa gereja. Jadi memang startnya dari gereja sih memang. Akhirnya udah memutuskan belum jenis musik yang kira-kira cocok untuk Ricardo? Akhirnya ini orang yang menilai ya Mbah ya gitu. Karena memang dari kalau gereja kan lagu-lagunya lagu-lagu yang slow. Nah, kalau kita cari benang merahnya dengan lagu-lagu yang ada ya berarti ballad lah mungkin jatuhnya karena kita terbiasa dengan lagu-lagu penyembahan ibarat Cang. Jadi ketika ke industri yang senada ini adalah balladnya gitu kan. Jadi karakter suaranya pun terbentuk karakter dulu suara untuk yang memuji ballad, Tuhan, gitu. sekarang memuji cinta. Memuji cinta. Pas berarti itu. Pas. Semuanya juga untuk memberikan kebahagiaan kan. Ketika kita bisa membahagiakan manusia kan Tuhan juga senang sebenarnya. Benar. Kurang lebih seperti itu, Mbak.
Pinky dah. Pernah nggak ikut lomba-lomba gitu, ajang-ajang? Kalau saya pribadi memang ikutnya vokal group biasanya. Jadi memang karena dari kecil ikutnya komunitas, akhirnya saya tumbuh dengan grup. Mbah Chang. Jadi di SMA juga saya ikut festival vokal group gitu kan. Baik skala lokal sampai yang ibaratnya yang nasional gitu. Kemudian juga saya bergabung juga di sebuah grup juga yang kemarin juga baru perform di Singapura gitu kan. Jadi memang saya cukup sadar bahwa kita tahu lah banyak penyanyi yang suaranya jauh lebih bagus daripada saya. Dan akhirnya saya merasa kalau panggung festival kayaknya bukan panggung saya kalau buat solo karena pasti bakal ada yang lebih bagus daripada saya. Cuma yang saya senang ketika bertemu dengan Arsia adalah Arsia tuh nggak cuma mencari penyanyi yang sudah bagus, Mbah Chang, tapi bahan baku terus tinggal dibentuk betul, lagi ya. mencari penyanyi yang mau berkembang bersama. Nah itu yang mungkin yang saya syukuri ya, karena sebelum ketemu Arsia juga saya ketemu dengan beberapa produser juga dan tidak salah kalau produser mencari yang sudah jadi, tidak ada yang salah dengan itu, nggak ada yang salah karena kita pun pasti pengennya nyari yang sudah oke. Tapi ketika bertemu dengan Arsia, wah ini luar biasa banget, bahkan dia mengasih kesempatan orang kayak saya untuk belajar bersama, berkembang bersama dengan Arsia. Nah di vokal group kamu kebagian suara apa? Kan misalnya SATB kan, ada sopran, alto, tenor, bass gitu kan? Tenor Mbah kebetulan. Tenor ya? Tenor kebetulan. Dari warna suaranya memang lebih ke tenor begitu. Dulu saya di paduan suara bass. Oh bass ya. Bass betot kan. Bass yang di pinggir jalan yang tapi suaranya bagus juga nih. Iya. Oke, saya ke Pinky. Usianya berapa Pinky sekarang? Usia aku 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. Wah, gila suaranya udah matang. Udah lebih bintang ini utama nih. Suaranya. Nah, kapan belajar nyanyi? Terus siapa yang ngajarin? Aku dari awal nyanyi tuh umur 9 tahun. Terus kalau dulu sih yang ngajarin ibu sih sebelum aku masuk ke tempat les. Terus apa lagi ya? Terus aku sering dulu tuh sebelum aku masuk tempat les sering ikut lomba-lomba gitu. Pertama kali aku lomba sih nggak menang, terus kayak ketiga kalinya langsung juara 1 gitu. Oke, lagu apa yang pertama kali apal Pinky? Lagu pertama kali aku nyanyi pertama kali lomba yang nggak menang. Aku Kupu-Kupu Melly Guslow. Terus Kupu-Kupunya Melly Guslow ya? Yang gimana ya itu ya? Masih ingat nggak? Masih dikit. Iya. Coba Kupu-kupu jangan pergi. Oh iya gitu. Gitu. Iya benar. Oke, itu lomba apa tuh yang pertama yang diikutin? Apa ya? Aku lupa sih, kalau nggak salah Di mall atau apa? bukan di mall, apa ya Kak? Oke, setelah itu kan lomba gitu. Berapa kali kan? Setelah itu apa? Lomba yang terakhir apa ya? Terakhir aku lomba di Idola Cilik. Idola Cilik. Oke, Idola. Sampai tahap apa? Tahap 40 besar. 40 besar. Ya. Nah, ini bulan apa yang Idola Cilik ini? Bulan Juli. Kok bulan Juli? Mei Juni ya? Mei Juni tahun ini ya? Tahun ini. Nah, proses ketemunya dengan apa? Panggilnya Kak ya? Kak Arsa? Kakak. Awalnya tuh setelah keluar dari Idola Cilik, aku nemu kan kayak di sosmed gitu, nemu ada lomba Svidol, Super Victus Idol. Terus aku coba buat ikut lombanya gitu, terus akhirnya ke tahap grand final 12 besar. Terus akhirnya dikontrak sama Kak Arsa, terus dibikinin single. Kak Arsa, Pinky ini karakter vokalnya larinya kemana? Kalau ini kan balet ya, si Kardo. Pinky kalau sebenarnya dia agak jazzy ya sebenarnya, stylenya tuh bisa jazzy gitu dan ada orang tuh punya serat-serat gitu ya, bukan yang serak tapi lebih kayak ada serat-serat khasnya gitu. Jadi memang di lagu single perdana dia, Coret-Coret Lukisan, memang ada sentuhan jazzy meskipun gak jazz banget ya, tapi ada sentuhan jazz kontemporer lah mungkin lebih tepatnya. Jadi Pinky nikmati nggak nyanyi lagu jazz gitu? Nikmat banget. emang ini pengen jadi penyanyi jazz kayak Andin atau dulu banget tuh ada namanya Rinja Main, ada banyak lah. Pengen jadi penyanyi yang terkenal. Terus aku tuh suka genrenya tuh jazz sama blues gitu. Siapa? Ada idola nggak yang disukai? Kalau blues aku Indonesia aku nggak tahu. Indonesia aku jarang. Luar negeri? Kalau luar negeri aku sukanya Etta James, terus sama Adele sama
Ariana Grande. Ariana Grande, iya. Pernah nonton tuh, Mbah Ki pernah nonton konser Ariana Grande tuh waktu ngomong-ngomong ini ada sajian. Waduh. Enggak, lu bisa sakti banget, Cang. Wah, ternyata tuh udah dari sana aja nih. Wah, kasus ini. Kebetulan Mas Arsa bawa. Wah, yang dari kita mana? Dari Kita ada belum juga nanti. dong di ini. Ini dari Mas Arsa, apa namanya? Ini apa namanya, Mas? Spring roll. Spring roll. Spring Kalau roll. ini Mendoan. mendoan itu yang penting. Mas Arsa mau ngopi apa air putih biasa nih? Air putih biasa. Air putih biasa. Berarti Mbak Ki aja nih ya? Iya. Boleh. Mau kopi atau Air putih. air putih Air putih. semua. Iya. Saya nggak ditawarin. Hah? Saya nggak ditawarin. Iya dong, lu kan juga minum dong. Iya. Ada tuh, yo. Oke, ini rencana konser kapan? Ya konser 19 Desember. Berarti ini ya, minggu depan ya? Iya. Minggu depan insya Allah ya. Outdoor apa indoor rencana? Indoor. Ini Indoor minumnya ya? belum nih. Oke. Waduh. Ini silakan minumnya. repot. Iya, Iya. motor. Ya, ini masuk baki. Kayak nih. Jangan lu pakai air putih juga dong, Cang. Gue udah cukup minum kopi. Kan Kurang satu, kan Kurang satu ya? jadi asik. sip. Silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Nah, begitu. Iya. Silakan Baki diminum. Ya, terima kasih. Ini saya mau nanya Sebarkan Cinta. Ini yang nyanyi kan ada berapa? 3 orang ya? Ada 8 8. Oh, 8. Iya. Oh iya, ini bawahnya ya 2 baris ya, nggak kebaca. Saya pikir Novel Pawas nih judul lagu juga nih. Karena sejajar. Ini tema apa nih? Maksudnya apa yang mau disampaikan di Sebarkan Cinta? Oke, Sebarkan Cinta. Sebarkan Cinta ini kan satu-satunya lagu yang dinyanyikan bersama-sama ya. Iya. 8 penyanyi di Iya. album ini. Memang Sebarkan Cinta ini karena kalau saya lebih concern sebenarnya ke cyberbullying ya. Kayak di media sosial tuh kan banyak sekali Iya. ya seperti itu ya, banyak yang ujaran kebencian ditonjolkan seperti itu. Dan yang nyanyi ini kan banyak banget usia nih. Ada yang kepala di bawah 10, kepala 1, kepala 2, kepala 3. Iya, Nggak jadi ada, kepala 3? ada. Oh, ada ya? Ada. Jadi ada kepala 3? Ada kepala 3 gitu. iya, Selain komposernya yang kepala 3 juga ada. Jadi memang jadi 3 dekade generasi itu bisa memberikan pesan ke teman-temannya gitu, memberikan ke temannya, ke keluarganya. Terlebih lagi dari 8 penyanyi ini beda-beda daerah kan gitu. Oke, Ulima Maria dari mana? Asli Medan cuman tinggal di Jakarta. Oke, Pinky asli. Pinky Tangerang. Beda ya sama Jakarta beda kan? Beda. Oh, Tangerang ya. Beda dong, beda. Oke. Beda provinsi. Nggak, maksudnya kayak suku Ricardo itu udah pasti Medan kan gitu pasti. Tapi Bandung lebih Tapi besar sini. di Bandung. Enggak, sukunya Batak gitu kan. Betul. Kalau Pinky apa? Aku Bandung sukunya. Sunda. Nah, terus si Noval apa? Sunda, tinggal di Bekasi. Cinta Ekaristi Solo, orang Jawa. Jawa. Jojo Jojo Lawrence. Lawrence orang NTT tinggal di Makassar. Wah, ini benar-benar. Dia mewakili timur ya. Iya, makanya. Sandi Perdana. Sidoarjo, Oh, Jawa. Oh, Indonesia bagian selatan ya. Situ. Terakhir saya tuh Mas, sebutin Mas. Jovan Jose. Jovan Jose tuh Bawa, Batak tapi tinggal di Jawa. Sidoarjo juga. Oh, Sidoarjo juga. Oke. Wah, cukup mewakili lah ya paling nggak Iya. ada. Indonesia Utara nggak ada ya? Kalimantan belum ya? Belum. Betawi mewakili ini Betawi nih. Mana? Ini Betawi mewakili. Lu kepala 6 jadi kalau masuk. Kalau ikut jadi kepala 6 nih. Tapi suara boleh dong. Boleh. Juga. Iyalah, boleh Iya. lah. Oke, berarti Sebarkan Cinta ini cukup relevan dengan kondisi sekarang ya. Iya. Apalagi kan, waduh cerita bullying di sosmed segala macam itu kan di sekolah masih aja terjadi gitu Iya, kan. Bahkan betul. sekolah mahal pun ada Ada. juga. Iya. Kayak gitu-gitu kan. Cang, ada tambahan Cang? Ya cukup lah, udah dibahas, udah dikupas banyak sama. Ya belum. Oh, belum banyak Tambahan nih. Ya dari lu lah, Iya. tanyalah. Ya ini sebenarnya Mas Arsa ini selain di komposer dia juga punya produksi ini juga nih Mas. Nah, diceritain dong ya lu Dong, tanya itu. Cang. Ini kan ada produksi apa sih di kafenya itu Mas? Oke, di restoran Victus itu Victus ya, doang. sebenarnya memang spesialisasinya adalah daging olahan kambing, Olahan kambing. yang utamanya. Cuman meskipun ada ayam, bebek, ikan juga ada. Cuman emang kambingnya menjadi primadona di sana gitu. Karena kambingnya sendiri berasal dari peternakan sendiri di Sukabumi. Oh, punya peternak sendiri ya? Jadi Mbak Ki Cang harus datang ke Sukabumi nanti ke peternakan untuk melihat
ya kambing-kambing dan juga ada perkebunan duren. Duren juga boleh. Bukan disuruh cari rumput, Cak. Nyari kambing ya. Iya. Ntar harus datang ke perkebunan, juga datang ke Victus Restoran. Ini anak muda yang patut dicontoh. Betul, nih. itu. Dia aktif di musik, dia juga mikir industri kuliner. Itu jarang-jarang loh. Jarang-jarang artinya dia udah mengembangkan dari banyak sisi yang ini dari sekarang itu, dan ada hasilnya. Punya perkebunan kambing, peternakan kambing. Oh juga, iya, Mas. apalagi peternakan kambing. Itu berapa banyak, Mas? Kambingnya sekarang 500-an. 500-an? Iya. Itu dijual untuk Idul Adha apa yang mengkonsumsi sendiri? Beda-beda peruntukan, macam-macam jenis kambingnya beda-beda juga. Ada yang misalnya kayak kambing boer itu kan khusus daging, salah satunya untuk Victus, juga ada kambing sanen untuk khusus susu. Jadi memang peruntukannya beda-beda, tapi di Idul Adha juga ada. Jadi kebutuhan Idul Adha kambing di Jakarta aja masih kurang. Saya tahu datanya lah itu. Itu nanti dibahas kalau narasumbernya Menteri Peternakan. Kita hadirkan yang namanya. Iya, bisa lah. Betul. Oke, saya tadi udah baca ini sekilas tentang share-share. Saya tertarik pengen baca puisi kali ini, bukan tulisan saya tapi tulisan Arsa. Boleh ya? Wah, boleh banget, kehormatan Mbak Ye. Jadi saya akan baca dua nih, Selamat Pagi Hujan sama Kisah Lara. Ya, singlenya Ricardo. Ya. Cang, iringin Cang. Wah, iya dong. Pengiringin nggak jauh-jauh juga nih ya. Iyalah. Harusnya Mas Arsan ngiringin nih. Selamat Pagi Hujan oleh Arsha. Selamat pagi hujan, basahmu ikut menemaniku. Rasakan hari ini agar lebih sejuk. Suaramu membuatku terkenang. Indahnya cintanya yang takkan bisa menghilang walau kini telah tiada. Selamat pagi hujan, sampaikan salam padanya. Aku begitu sayang, sungguh sayang. Selamat pagi hujan, walau berganti kemarau, tetap dia di sini, meski selamanya telah pergi. Tetap dia di hati, karena cintaku sejati. Terima kasih. Baki? Ya ini apa kisah cinta semuanya kan, artinya yang karena disakiti begitu mendalam. Betul. Karena saking cintanya sakitnya pun makin sakit gitu lah, kira-kira begitulah yang mau itu dibawain puisi aja udah enak ya, apalagi nyanyi ya benar gitu. Ada tambah lagi nggak? Ya cukup kayak Maki. Diminum dulu ya, kita minum. Jangan malu-malu nih, kita ngopi dulu sebelum biar melek matanya, ngopi. Gitu. Tapi Mas Arsan sih kopi khusus dia. Kan di kapan-kapan main ke Victusnya. Oh iya harus. Oke, saya mau doakan mudah-mudahan konsernya sukses ya. Amin. Semua yang ada di manajemen Arsha jadi penyanyi top semua seperti yang menjadi impikan ya. Tapi ya syaratnya harus rajin belajar, artinya rajin olah vokal, apa yang disarankan nggak boleh makan gorengan, nggak boleh makan minyak, nggak boleh makan pedas, ditaati gitu. Itu dia. Kalau saya boleh dong makan itu. Boleh. Saya kan udah tesnya udah idol melewat udah. Waduh. Oke, sekali lagi terima kasih Arsha sudah membawa tamu-tamu yang sangat istimewa. Kita jadi seger ya, semangat lagi ya. Suaranya bagus-bagus semua gitu. Nanti next time kita pengen dengar suara Ricardo. Nah, ya kan. Iya, next time. Dihemat gitu. Kali ini kita dengerin Pinky. Dulu. Oke, sobat-sobat Cafe Puisi, kita obrolannya singkat, padat, mudah-mudahan menginspirasi ya. Tapi kita mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Bagi yang baru gabung, jangan lupa itu ya subscribe boleh lah dengan ikhlas. Nonton kalau memang bagus share ke teman-teman gitu kan. Kalau bagus lagi kasih like. Oke, terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.